Hai, sahabat milenial. Perkenalkan, nama saya Dharma Subawa. Pada hari ini, di video kali ini, saya ingin membawakan sebuah topik yang cukup menarik sekali kepada Anda semua, yaitu quarter life crisis, atau yang biasa juga disebut sebagai krisis di usia seperempat. Well, krisis ini biasa terjadi ketika Anda sudah mulai memasuki fase umur 20 tahun ke atas. Ada juga yang biasanya ketika Anda sudah mulai tamat dari bangku kuliah. Nah, di sini saya melihat sebuah fenomena terjadi di antara teman-teman seumuran saya dan juga ada di antara teman-teman yang umurnya di atas dari saya, bahwa mereka tidak mengetahui apa itu quarter life crisis. Atau mungkin bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berada di dalam fase quarter life crisis ini. Atau mungkin Anda adalah salah satunya. Well, quarter life crisis ini apa sih? Quarter life crisis, di sini saya tidak berbicara tentang krisis keuangan maupun finansial ya. Tetapi quarter life crisis ini lebih mengarah kepada kondisi emosional Anda, mental, begitu juga dengan mindset Anda. Yang dimana quarter life crisis ini akan terjadi kepada Anda jika Anda memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah goals tujuan, yang ternyata goals atau tujuan Anda tersebut ternyata berbenturan dengan realita yang sedang Anda hadapi saat ini. Nah, uniknya adalah realita tersebut bisa ada akibat dari tindakan Anda di masa lalu ataupun tindakan Anda di masa muda. Sehingga muncullah penyesalan yang begitu besar di kondisi Anda yang sekarang ini. Nah, penyesalan-penyesalan tersebut itulah yang menyebabkan mental seseorang, emosional seseorang, dan mindset seseorang terserang atau kita sebut sebagai mengalami kondisi krisis. Mungkin terbesit di benak Anda yang sudah pernah mengalami seperti ini. Harusnya saya dulu di masa muda saya melakukan ini. Harusnya dulu saya lebih produktif. Harusnya dulu saya pelajari ini. Harusnya saya dulu melakukan itu. Dan masih banyak lagi. Pikiran-pikiran itulah yang saya sebut atau disebut sebagai quarter life crisis. Atau mungkin pernah juga terbesit di benak Anda. Aduh, realitaku sekarang ini udah terlalu kacau banget. Apapun yang saya hadapi sekarang ini kayaknya berat banget. Ya udahlah, jalanin aja, ikutin alur aja. Kondisi mindset seperti itulah yang tidak akan pernah membuat Anda bisa berkembang. Dan itu semua bisa terjadi karena di masa muda Anda berada di lingkungan yang dalam tanda kutip malas. Sekali lagi, quarter life crisis saya tidak berbicara dari segi keuangan ataupun dari segi finansial. Saya berbicara tentang diri kita sendiri. Saya berbicara tentang diri Anda, emosional kita, pola pikir kita, mindset kita. Nah, mari deh coba kita jujur-jujuran bagi teman-teman saya di sini ataupun siapapun Anda yang baru tamat kuliah atau seumuran saya atau umurnya di atas saya nggak jauh-jauh banget, masih di bawah 30 tahun. Saya tanya kepada Anda, ketika Anda tamat kuliah, apakah Anda tahu Anda akan mengarahkan hidup Anda kemana? Apakah Anda tahu Anda harus melakukan apa di kemudian hari? Apakah Anda punya rencana ke depan mau ngapain? Apakah apa yang Anda lakukan selama masa kuliah itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi goals Anda saat ini? Apakah Anda punya tujuan hidup? Apakah Anda tahu harus melakukan apa demi mencapai apa yang menjadi mimpi kalian? Atau mungkin Anda belum punya mimpi? Mungkin Anda belum punya cita-cita? Atau Anda nggak tahu harus gerak kemana? Sangat disayangkan sekali, saya melihat hal-hal tadi itu banyak sekali terjadi di lingkungan, khususnya di lingkungan pertemanan saya yang dulu. Quarter life crisis ini berarti Anda yang berada di umur sekitar 20 tahunan ke atas belum tahu mau melakukan apa. Atau mungkin Anda masih ragu untuk bertindak. Anda juga masih belum tahu bagaimana caranya Anda bisa bersikap dalam kehidupan Anda sekarang ini. Saya juga banyak sekali sebenarnya melihat teman-teman saya. Mereka itu sebenarnya memiliki potensi, skill alaminya mereka, yang dimana jika mereka berada di wadah yang tepat, di lingkungan yang benar, bersama lingkungan pertemanan yang positif yang memiliki support system di sana, saya yakin Anda semua mampu mengeluarkan bakat alami kalian untuk bisa survive di masa quarter life crisis ini. Dan ketika Anda sudah mampu melihat skill alaminya kalian, bakat alaminya kalian, ditambah dengan Anda berada di lingkungan
lingkungan yang benar, di wadah yang tepat, saya yakin Anda akan menjadi matang secara kepribadian dari segi emosional, mental, maupun mindset kalian. Oke, kita jangan berbicara tentang duit terlebih dahulu deh, jangan ngomongin uang. Mari kita berfokus terhadap diri kita sendiri, mari berfokus terhadap diri Anda sendiri. Dan jika memang betul Anda merasa memiliki sebuah bakat alami dalam diri Anda sendiri, Anda tahu bahwa Anda sebenarnya bagus di satu bidang yang Anda betul-betul menyukai, passion di dalam hal tersebut, percaya dengan saya. Jika Anda tetap berada di dalam lingkungan yang toksik, apapun skill kalian tidak akan berguna. Maksud saya kayak gimana lingkungan yang toksik? Saya yakin Anda sudah tahu jawabannya, hanya saja Anda masih belum berani, belum mau menentukan sikap Anda untuk keluar dari zona nyaman Anda. Di video ini, saya ingin mengungkapkan bahwa jujur, saya di sini melihat hal tersebut terjadi, melihat teman-teman saya, teman-teman di lingkungan pribadi saya, banyak yang tidak tersadar akan yang namanya quarter life crisis ini. Saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Itulah mengapa saya membuat video ini. Saya ingin melakukan sebuah tindakan, at least saya ingin berusaha mencoba menyadarkan teman-teman, at least saya bisa mengedukasi teman-teman sehingga kita semua bisa sama-sama aware akan tantangan yang sedang kita hadapi di umur 20 tahunan ke atas. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang sukses, saya juga tidak mengatakan bahwa saya sudah berhasil melewati quarter life crisis karena usia saya juga masih 23 tahun, saya masih banyak belajar. Tetapi di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya, mengajak sahabat-sahabat saya. Yuk, mari bersama-sama mengembangkan diri kita. Mari kita sama-sama mengembangkan potensi kita, mengembangkan diri kita dari segi emosional, mindset, dan mental pribadi kita, sehingga kita semua secara pribadi siap untuk menghadapi tantangan quarter life crisis ini. Saya mungkin nggak bisa melakukan banyak hal, tetapi setidaknya dari beberapa pengalaman saya dari awal saya mulai melakukan bisnis, saya mulai belajar bagaimana cara mengembangkan usaha, saya belajar bagaimana cara bisa making money sendiri, saya belajar untuk bisa mengembangkan skill saya, setidaknya saya bisa sharing pengalaman awal saya, bagaimana cara saya bisa memulai, di mana titik awal saya memulai, sehingga semoga harapannya teman-teman di sana juga bisa terinspirasi dan kita bisa sama-sama tergerak untuk bersama melewati fase ini. Di akhir kata, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, come with me, join my journey. Mari kita memulai perjalanan kita dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Dan jika teman-teman sekiranya penasaran atau tertarik mengikuti perjalanan saya selama saya berusaha mengembangkan diri saya, mengembangkan pribadi saya dengan skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa survive di umuran kita, di usia, dan khususnya di masa seperti ini. Saya banyak belajar tentang yang namanya public speaking, how to sales, how to marketing, how to build business, dan terlebih lagi saya mempunyai skill di bidang trading forex. Jika Anda tertarik, Anda bisa pantau terus sosial media saya dan juga YouTube channel yang akan saya buat ke depannya. Sekali lagi, saya akan banyak sharing tentang proses perjalanan saya mengembangkan pribadi saya lebih matang lagi. So, once again, come with me, join my journey. Let's start our journey from now. Mari kita berjalan bersama, mari kita sukses bersama. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Thank you.